Oh iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang garis besar statistika dan probabilitas. Kelompok kami terdiri dari saya yaitu Muhammad Khalil Mardiono, NIM 2020 103 703 11442 dan teman saya Muhammad Azril Akbar Sukmatana yaitu NIM 2020 103 703 11353. Tugas besar kami menggunakan tema metode pembelajaran yang cocok pada masa pandemi COVID-19 terhadap kualitas mahasiswa. Latar belakang tugas besar kami yaitu di negara kita, bahkan seluruh dunia sedang dihebohkan dengan adanya virus corona. Hal ini diberlakukan agar semua masyarakat Indonesia dapat mengurangi keterlibatan antar satu dengan yang lain dan juga bisa menjaga jarak. Dengan munculnya corona, virus ini menjadi kendala bagi semua kalangan di dunia dan ini juga merupakan ancaman bagi kesehatan manusia. Dengan dilakukannya penutupan sekolah, maka pemerintah mengambil langkah agar proses pembelajaran tidak tertinggal dan peserta didik tetap menerima hak untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu keputusan pemerintah selanjutnya yaitu proses pembelajaran berlangsung akan tetapi tidak dengan tatap muka, melainkan pembelajaran secara online. Dengan adanya peraturan ini, guru harus bisa melakukan proses pembelajaran dengan efektif secara online di rumah saja, dan pada dasarnya guru itu dituntut untuk mampu melakukan pembelajaran dengan daring. Kemampuan guru dalam teknologi informasi sangat dibutuhkan. Mengenai permasalahan guru, COVID-19 juga sangat berdampak pada peserta didik. Pelajaran yang bisa dilakukan di dalam kelas dengan suasana banyak teman, sekarang harus berbanding terbalik dengan kondisi yang mengharuskan peserta didik belajar di rumah saja. Apalagi dengan melihat kemampuan yang dimiliki peserta didik berbeda, serta daya serap masing-masing peserta didik pastinya juga sangat berbeda. Proses pembelajaran yang biasanya dilaksanakan di sekolah dengan tatap muka langsung dengan Bapak dan Ibu guru dan teman-teman kini tidak dapat dilakukan pada masa pandemi. Tujuan penelitian ini yaitu satu, melakukan metode statistika deskriptif. Dua, melakukan analisis data yang telah disurvei. Tiga, mengetahui keefektifan tentang pembelajaran luring atau daring terhadap kualitas mahasiswa. Metodologi penelitian, yaitu pengumpulan data. Teknik perolehan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner melalui Google Form dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Data yang dibutuhkan adalah data metode pembelajaran yang cocok pada masa pandemi. Diperoleh menggunakan kuesioner menggunakan skala Likert. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang bertujuan untuk menggambarkan perbedaan pembelajaran secara daring dan luring. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada lebih sampel yang berbeda. Responden yang akan diteliti adalah semua orang yang pernah belajar menggunakan sistem daring dan luring. Isi kuesioner tersebut yaitu nama, email, dan pertanyaan kuesioner. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama yaitu menggunakan uji validitas. Di uji validitas ini kami mencari R hitung yang nilainya kami peroleh dari hasil skor responden 1 sampai 30 dan total dari skor responden 1 sampai 30. Selanjutnya kami akan mencari nilai R tabel dan menentukan apakah valid dan tidaklah data kuesioner yang telah kami buat. Dan sebab dengan cari jika nilai hitung lebih kecil daripada nilai R tabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa data tersebut tidak valid. Dan sebaliknya, jika nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, maka data tersebut terbukti valid. Berikut ini merupakan tabel dari R hitung, tabel, dan keterangannya. Yang kedua yaitu uji reliabilitas, di mana di uji reliabilitas ini kami dapatkan nilai convex alpanya dari nilai jumlah pertanyaan yaitu 20 item atau N dibagi dengan N-1, kemudian dikali 1 min jumlah varian yang dibagi varian total. Di mana di sini mendapatkan nilai acuan yaitu 0,7
nilai gross apanya itu 0,8288 sehingga kesimpulannya itu reliable. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Analisis karakteristik responden. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah 30 orang dari 89 responden yang sudah mengisi kuesioner. Dengan karakteristik responden dibagi atas jenis kelamin, yaitu pada gambar di atas ini telah nampak bahwa diagram lingkaran yang berwarna biru yaitu banyak daring sebanyak 33,7% dan yang luring yaitu 67,3%. Tingkat penelitian dengan skor 1 sampai 5. Angka 5 menunjukkan kesetujuan responden terhadap pertanyaan, sedangkan angka 1 menunjukkan ketidaksetujuan responden terhadap pertanyaan. Nah, jadi yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari hasil survei yang telah disebar dapat disimpulkan bahwa cukup banyak orang yang menyukai dan setuju akan adanya sistem pembelajaran secara daring di era pandemik sekarang ini. Tetapi tak sedikit pula yang tidak setuju dan menginginkan kuliah dapat dilaksanakan secara luring. Metode pembelajaran yang cocok bagi mahasiswa di tengah era pandemik seperti sekarang yaitu dengan sistem pembelajaran secara daring, tetapi sistem tersebut dapat mempengaruhi kualitas mahasiswa. Karena menurut survei dan jawaban kuesioner banyak yang setuju jika materi perkuliahan dan pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang dilakukan secara daring kurang efektif. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.